Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur kita sudah diundang oleh Tuhan Yesus, Roh Kudusnya mengundang kita untuk hadir di tempat ini di awal bulan November dan juga di dalam kita untuk memasuki liturgi di perjamuan kudus hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh, menundukkan hati kita, menyiapkan diri kita agar kita semua yang berada di dalam ruangan ini sungguh-sungguh beribadah dalam takut dan hormat akan Allah. Saat teduh saja. Teduh selesai, kiranya semua dari kita sudah betul-betul menyiapkan diri untuk beribadah dan Roh Kudus Tuhan melindungi kita. Mari saya ajak bangkit berdiri. Dalam ibadah kita akan bermazmur memuji Tuhan, mengungkapkan seluruh ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga menyerahkan pergumulan kita. Sekaligus juga kita ingin memperbarui hidup kita melalui firman Tuhan yang akan hadir di ibadah ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita ingin bernyanyi kepadanya, Tuhan yang hidup selama-lamanya, yang membuat kita hidup. Kau
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ibadah hari ini berlangsung dengan sebuah kepercayaan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita di dalam ibadah ini akan bersama-sama merenungkan hukum, menopang, dan mengasihi. Mengasihi, sebab kasih pengikat di dalam komunitas kita yang saling membangun. Dan mari kita berteduh diri sejenak untuk boleh merefleksi kehidupan kita. Apakah sepanjang kehidupan kita, terlebih-lebih di akhir-akhir ini, betul-betul sudah mengungkapkan kasih itu kepada keluarga kita, kepada komunitas yang terdekat dengan kita. Dan jika kita merasa belum mengungkapkan dengan sungguh-sungguh, mari kita mohon ampun. Kita akan bersama-sama di dalam liturgi pengakuan dosa. Dan sebelumnya mari kita bersama
mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya jalan yang sempurna dan jalan keselamatan. Namun seringkali kita menolak kasih Tuhan dengan berbagai cara kita, sehingga menyebabkan kita jatuh di dalam dosa.
yang menjadi kitab terbuka, menjadi perpanjangan Tuhan di dalam memberikan karya kasih kepada sesama. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kami, dan hidup kami makin hari ini kami berikan kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang sudah memberikan kehidupan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur. Mari kita saling mengucapkan salam damai kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita di kiri dan kanan, sambil kita menyanyikan satu pujian bahwa Tuhan berkata. Manusia
firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum pria, kaum wanita, kaum pria yang ganjil, kaum wanita yang genap. Diberi judul perikop pokok anggur yang Yohanes 15 9 sampai 17. Kita mulai dari kaum pria. Perintah supaya saling mengasihi. Kaum pria, silakan. Kasihilah seorang akan yang lain menjadi dasar kita di dalam kehidupan berkomunitas, kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan iman kita dan juga kesediaan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menghidupkan satu pujian yang mendasari kita bahwa kita itu ada di dalam satu keluarga Allah. Kita satu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghargai anugerah dan undangan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami.
Berikanlah roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami pada waktu kami membaca firman-Mu. Dan persiapkanlah kami semua untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan kembali saudara sekalian. Mari sekali lagi kita membuka Injil Yohanes. Kali ini Yohanes ke-13. Yohanes pasal ke-13 ayat 34 dan 35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang di antara kita yang membaca, memahami, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom. Sehat semua? Puji Tuhan, Oma hari ini happy sekali. Warna pink, senyumnya seperti kue apa Bu Susan? Kue mangkok. Senyumnya lebar sekali, puji Tuhan. Yang lain-lain bagaimana? Pak Joni, happy birthday. Ya, Yosafat juga di atas ya. Hari ini tepat tanggal 2 November berdua. Ya, ada satu lagi tapi tidak bersama dengan kita yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Yang lain-lain semua aku ya. Terry, selamat datang lagi. Sama Kristi juga. Selamat datang untuk kedua kalinya. Baik, saudara, kita akan memikirkan topik tentang kasih yang menyatukan komunitas. Apa bedanya komunitas Kristen dengan klub goes sepeda? Adakah di antara kita yang mengikuti klub seperti ini? Goes sepeda? Pak Joni udah nggak ada lagi beritanya. Pandemi ini tiap hari itu ngajak goes. Ya. Sepeda masih ada Pak Joni? Masih ada ya, tapi udah nganggur ya. Apa bedanya klub goes sepeda dengan komunitas Kristen? Tentu saja beda, saudara. Di dalam organisasi, di dalam perkumpulan, orang-orang bisa bersatu. Karena apa? Karena tujuan yang sama. Ada goal yang mau dicapai. Mereka bisa bersatu di dalam komunitas. Mereka juga bisa bersatu di dalam sebuah perkumpulan karena ada profit yang mau dicapai bersama-sama. Sama-sama memperjuangkan. Itu sebabnya orang yang kerja di bidang multi level marketing itu wah gencar sekali ya, mereka buat teamwork. Karena apa? Ada profit yang mau mereka kejar bersama-sama. Kadang-kadang ada kebersamaan di dalam kelompok ya, saling menopang, saling menghibur dan sebagainya. Itu sebabnya mereka eksis di dalam kelompok-kelompok sosial seperti itu. Tentu saja di dalam kekristenan kita pun boleh mempunyai tujuan yang sama, kebersamaan. Kalau profit gimana ya? Profit kayaknya enggak ya. Itu dapat saudara dapat profit finansial di dalam komunitas. Agak aneh kan ya, membantu nanti ada tagihan ya. No. Kita tidak ada di dalam situasi itu. Nah, yang menyatukan kita di dalam sebuah komunitas Kristiani adalah satu, karena kita mempunyai iman yang sama. Amin, saudara. Iman yang sama. Dan yang kedua adalah
kasih Tuhan yang menyatukan kita. Kasih Tuhan. Nah, Yesus bilang begini, aku memberikan perintah yang baru. Perintah yang baru kepada kamu, kepada murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tidak bisa satu pihak, tapi dua pihak saling mengasihi. Itu sebagai suatu perintah yang Tuhan sampaikan. Dia bilangnya sama seperti aku telah mengasihi kamu dan akan terus mengasihi kamu dan aku akan wujudnya. Saling mengasihi. Dan satu-satunya ciri di dalam bagian ini yang disebutkan sehingga orang-orang tahu kita adalah murid Kristus. Gara-gara apa? Gara-gara saling mengasihi. Dan kata yang dia gunakan adalah kata agape, saudara. Kata agape. Sulit sekali sebetulnya mempraktekkan kasih agape apabila kita belum betul-betul mengalami kasih agape dari Tuhan. Ini kasih yang sangat-sangat sulit untuk dipraktekkan. Berbeda dengan itu, saudara, ada kasih eros, kasih romantis. Ada kasih filia, kasih persahabatan. Juga ada kasih storge, kasih karena ikatan alamiah. Keluarga, anak dengan ibu dan sebagainya. Saudara sekalian, kebanyakan kasih yang di luar kasih agape itu dimensinya ada dimensi perasaan, afeksi, ada perasaan senang, happy bersama dengan teman, ada timbal balik. Engkau sayang pada aku pun sayang pada kamu. Kalau kamu baik pada aku akan lebih baik daripada kamu. Tapi kalau kamu jahat padaku, wah, itu ajaran setan itu Pak Yafid ya. Itu ajaran Pak Yafid sebelum bertobat itu Pak Yafid ya. Ajaran preman itu. Lu kalau jahat, kalau baik belum tentu dia baik Pak. Itu cuma lip service ya. Kalau kamu baik pada aku lebih baik padamu. Benar. Kalau kamu jahat, aku akan lebih jahat. Betulnya premis pertama itu perlu diragukan. Dan itu bukan ajaran Kristen, saudara. Ya, di dalam kekristenan kita tidak diajarkan mempunyai konsep seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, saudara sekalian, kasih apalagi eros ya. Eros itu ya itu kasih yang bagus sebetulnya. Tapi itu paling rendah di dalam susunan konsep kasih ya. Karena ini adalah kasih romantis. Itu harus dimiliki oleh pasangan, suami, istri. Itu mutlak ada, saudara. Kalau tidak ada kasih eros di dalam rumah tangga, ada masalah dengan keluarga itu. Nah, saya akan mendalami konsep kasih 4 kata ini di dalam pertemuan hari Kamis yang akan datang, saudara. Nah, untuk itu mari kita skip itu dan kita lanjutkan. Nah, berbeda dengan kasih-kasih yang saya sebutkan tadi, agape itu penekanannya adalah pada values, pada nilai, saudara. Bukan sekedar perasaan. Kalau filia kita bisa punya afeksi. Afeksi itu adalah emosi yang muncul, rasa yang muncul ketika kita berhadapan dengan orang-orang. Afeksi itu bisa positif, bisa negatif. Rasa sayang, rasa benci, itu semua ekspresi dari perasaan kita. Nah, saudara sekalian, agape itu tidak terlalu menekankan soal perasaan. Kita bisa mempunyai kasih agape, dan yang lebih penting daripada perasaan adalah kan ada values, ada nilai-nilai yang perlu kita kembangkan. Nah, mari sebelum kita bicara ekspresi tentang kasih agape, bagaimana kita saling mengasihi dengan kasih agape, mari kita pahami dulu apa itu nilai-nilai yang ada di dalam kasih agape dan tidak ada di dalam kasih yang lain. Values yang pertama adalah mengasihi tanpa syarat.
Sebutkan, mengasihi. Nomor 1, mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat. Kasih eros bisa seperti itu? Sekalipun pada seorang perempuan murahan, katakanlah ya di komplek prostitusi, ini adalah relasi yang tidak sehat, yang tidak dianjurkan, tetap ada timbal balik. Memang ada pelacur yang mau gratis? Nggak ada. Timbal balik, saudara. Tapi berbeda dengan itu sekarang. Kita diperhadapkan dengan kasih agape. Dan perlu kita ketahui, kasih agape itu bukan opsional, saudara sekalian. Kasih agape itu harus betul-betul menjadi milik kita. Itu bukan, saya mau pilih punya kasih. No. Kita semua harus berada di dalam konsep kasih agape ini. Bukan pilihan kita, tapi sebuah keharusan kita harus punya kasih agape. Bahwa hari ini kita masih kekurangan kasih agape, mari bersama-sama kita belajar. Tapi bahwa kita harus mempunyai itu adalah kewajiban. Dan ini itu perintah, bukan? Aku berikan perintah baru kepadamu. Dan kasih itu tanpa syarat. Untuk diketahui, saudara, kasih agape adalah kasih yang Allah selalu ekspresikan kepada manusia. Agak jarang dia menggunakan kata filia. Ada, tapi jarang. Tapi paling dominan Allah menyatakan kasihnya dalam bentuk agape, yaitu kasih tanpa syarat. Alkitab bisa berkata seperti ini, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Itu adalah kasih agape. Bukan setelah kita menjadi orang saleh, bukan. Justru pada waktu kita masih menjadi orang berdosa, Allah mengasihi kita. Kasih yang tidak bersyarat ini tidak menunggu kebaikan seseorang. Saya tunggu dia berubah. Saya tunggu dia berbuat baik pada saya. Sekarang baru saya kasih dia. Karena dia sudah berbuat baik pada saya. Itu namanya bersyarat. Bahkan sebelum orang-orang berbuat baik pada kita, kita sudah menyatakannya berbuat baik kepada dia. Kasih yang tidak bersyarat itu tidak bergantung pada respon. Bagaimana respon dia? Kalau dia responnya positif, it's okay. Tapi kalau responnya tidak baik, no. Siapa juga yang mau pedulikan dia? Kita misalnya mau berikan perhatian. Sorry ya, nggak usah kepo ya. Halo, saudara masih peduli nggak sama orang begitu? Halo? Contoh yang paling ekstrim lah ya, gaslighting saya terlepas nih. Pak Yoki bilang, sorry musuh, kandang burung. Saya ngomong apa? Nggak usah campur, ini saya pribadi punya. Halo Pak Yoki, gimana Pak? Masih peduli pada saya? Saya udah tahu. Tidak bergantung bagaimana respon dia. Tidak bergantung dia layak atau tidak layak. Memang enak Ibu Diana mengasihi orang yang layak. Tapi mengasihi orang tidak layak, wah sulit sekali. Tapi itu natur dari kasih agape, saudara. Kasih yang tidak bergantung. Kita suka atau tidak suka. Kalau kita suka tuh enak. Ya, kita mau kasih sesuatu kayak hadiah pada orang yang kita suka, itu paling enak ya, Pak Rudolf. Betul ya? Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kita tidak sukai? Happy tidak kita memberikan perhatian, memberikan kasih kepada orang-orang seperti itu? Halo, saudara bisa mengerti maksud saya? Selama kita belum bisa mengekspresikan kasih kita pada orang yang kita tidak sukai, itu berarti kasih agape belum
menjadi bagian dari hidup kita. Karena kasih agape adalah kasih yang melampaui perasaan kita. Memang saudara, kita masih manusia yang biasa. Kadang kita juga sebal ya. Apa semua orang senang pada saya? Halo. Halo. Semua orang senang pada saya. Saudara jangan menipu saya. Istri saya aja kadang-kadang gak suka sama saya kok. Anak-anak saya kadang-kadang juga tidak suka. Ya saya kadang juga tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang keras kepala, orang yang suka pamer, flexing dan sebagainya. Saya juga tidak suka, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang secara emosional kita nggak suka dengan gaya dia gitu ya. Gaya dia bicara, gaya rambutnya. Ternyata itu ada pengaruh dengan masa lalu kita loh saudara. Kadang kita marah. Kita nggak sadar kenapa gue nggak senang sama orang ini. Rupanya kacamatanya saudara. Waktu kecil kita pernah ditabok dengan orang yang kacamata tuh mirip-mirip begitu kan. Jadi ketika ketemu orang pakai kacamata begini, kita udah nggak ingat karena di bawah alam sadar kita. Tapi itu akan membuat kita tuh nggak senang aja gitu ya, nggak suka aja sama dia. Bukan salah dia gitu kan, tapi pengalaman masa lampau kita membuat kita tuh nggak happy berhadapan dengan ciri-ciri tertentu seperti itu. Nah kalau kita menghadapi situasi seperti itu, saudara-saudara sekalian, kita diajarkan untuk memiliki kasih agape yang melampaui perasaan kita. Semestinya perasaan saya mengatakan, saya nggak suka terhadap dia. Tapi kita tetap harus mengasihi dia. Karena kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Nomor 1, values yang pertama. Values yang kedua adalah rela berkorban. Rela berkorban. Ini juga tidak mudah saudara ya. Enakan mana? Berkorban atau mengorbankan? Berkorban atau mengorbankan? Enakan mana? Gimana sih maksudnya? Saya belum mengerti. Oke, gini aja deh. Kita berlima pergi ke Kopi Kenangan. Oh ini tidak sedang promosi ya. Pergi ke Kopi Kenangan atau Starbucks sama saja. Enakan kita bayar atau dibiayain? Enakan kita yang bayar atau kita dibayarin? Semua orang yang waras berkata lebih enak dibayarin. Tapi kalau kita bayarin, aduh, malah dia makannya banyak lagi. Aduh, dia cari yang paling mahal lagi. Aduh, nggak tahu diri banget, kan ya. Aduh. Kita berlima, empat-empatnya kita suka. Kita masih happy tuh keluarga. Enggak apa-apalah, ini teman-teman saya baik ini. Tapi di antara empat itu, ada 1,5 kita nggak suka. Gimana tuh, keluarin dompet kita? Gimana tuh? Saya ingat waktu teman kuliah dulu, saudara. Ada satu teman saya itu aneh, memang orangnya aneh. Akhirnya dipecat dari STT. Saya dengar cerita. Satu kali malam-malam ya di seminar itu nggak boleh tiap malam keluar, hanya ada hari tertentu, itu pun dibatas jamnya. Kalau nggak salah Jumat malam atau apa ya, diajak orang keluar, yuk gue traktir makan sate gitu ya. Ada yang ngikut gitu loh, ada yang ngikut, nggak tahu nggak diajak, karena udah ikut sudah dia mereka makan sate kan. Baru waktu bayaran ini orang yang aneh ini dia bayarin. Beberapa orang, yang ini dia nggak bayarin, dia nggak bayarin loh. Kenapa? Sepertinya dia nggak happy dengan orang itu. Maka dia hanya saya cuma ngajak dia kok katanya gitu. Gila nggak saudara? Ini orang Kukuai ya. Di sini nggak ada orang Kukuai saudara. Atau sudah ada sekarang? Kita rasanya agak sulit loh ya.
Ya kalau semua orang kita happy, oh dia orang baik, dia banyak berkorban sama saya sih happy aja bayar. Ini satu orang ini udah sombongnya, nggak kulungan. Kalau ngomong tuh nyelkit banget, sakitnya sampai ke ubun-ubun. Sekarang harus bayarin dia. Aduh gimana? Saudara, kasih agape adalah justru kita dituntut untuk rela berkorban. Values kedua. Values ketiga dari kasih agape adalah belum nangkap saya. Kencang dikit kenapa sih? Katakan mengampuni. 1, 2, 3. Udah dilakukan atau belum? Itu dia masalahnya, Pak. Ini sulit loh saudara. Ini sulit. Tapi ini dikasih agape. Ini kasih agape saudara. Mau tidak mau. Saya tidak tahu di dalam komunitas ini apakah ada orang-orang tertentu ya. Kita sudah belasan tahun di tempat ini, bukan di gedung ini, di komplek ini ya. Mungkin dari awal-awal ada orang yang, atau 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu tuh menyakiti kita gitu ya. Sampai sekarang tuh belum move on. Ada nggak yang model begitu? Halo? Ada nggak nih? Ada nggak ketemu dia tuh, ingat dia lagi nih. Ada nggak? Ada Bu, hati ibu Bu. Beneran Bu ya? Swear Bu. Good. Kasih agape ada. Tapi pernah nggak ada ibu yang orang yang menyakiti hati ibu? Ada ya? Beneran Bu? Yang mana orangnya Bu? Tapi ibu sudah memaafkan Bu? Sudah maafkan? Itu kasih agape Bu. Itu kasih agape. Saudara, adakah di antara kita sampai sekarang? Udah 3 tahun Bu Susan. Gue masih 4 aja ketemu dia gitu. Ada nggak Bu Susan? Kayaknya sih ada nih Bu. Kalau lihat senyumnya ada tuh ya. Siapa tuh Pak Susan? Pak Papa nih gitu ya. Bu Susan gitu Pak. Oh no. Happy Pak Pardi, bukan Bapak. Adakah di antara kita masih menyimpan akar pahit? Karena dalam komunitas kita ada orang yang ngomongnya nggak enak. Perilakunya yang membuat kita betul-betul sakit benar. Kalau saudara-saudara sudah sekian lama masih ada dan belum bisa berhenti untuk marah pada orang itu, minta pada Tuhan supaya diberikan kasih agape di dalam hidupmu. Karena values dari kasih agape adalah mengampuni. Values yang lain lagi adalah rela memberi tanpa berharap. Kayak lagu ya. Lagu Bu Tuti? Lagu apa itu? Kasih ibu. Memberi tak mengharap. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, ngasih anak harap kembali enggak? Mengharap kembali? Gaji nggak dibagi aja, udah lupa katanya kan ya. Oke, lupakan itu. Tapi benar saudara, di dalam kasih agape adalah kita memberi tanpa pamrih, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apresiasi, tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Itu dari kita. Tapi bagi kita yang menerima kebaikan dari orang lain, kita punya kewajiban moral untuk tahu berterima kasih, tahu memberikan apresiasi. Jangan sampai ya orang bilang, dia mah lebih parah daripada anjing saya. Anjing saya ya saya kasih makan, tahu tuh terima kasih, dia mah nggak tahu terima kasih. Parah orang seperti itu. Tapi kalaupun ada orang tidak tahu berterima kasih, tetaplah mengasihi
Karena itulah natur dari kasih agape. Oke, itu ada beberapa values. Nah, sekarang bagaimana kita mengekspresikan kasih agape itu? Ingat baik-baik, kasih agape dimensinya bukan lebih utama soal perasaan seperti kasih-kasih yang lain. Bukan, tapi values, nilai-nilai itu yang kita miliki. Nah, sekarang ekspresinya seperti apa? Saudara, secara konkret, kasih agape itu akan membuat kita bisa menerima, bahkan menghargai setiap orang apa adanya. Coba periksa. Apakah kita bisa menerima, menghargai orang-orang dalam komunitas kita apa adanya? Yang terutama yang berbeda dengan kita. Kalau yang sama itu nggak sulit, saudara. Satu suku, satu bahasa, satu ide, satu wawasan, satu tujuan, satu cita-cita. Itu gampang. Tapi akan menjadi sulit kalau ada satu dua orang yang maunya beda sendiri, membangkang sendiri. Nah, itu sulit, saudara. Itu sulit. Tapi kasih agape itu akan menuntun kita menerima orang lain yang beda cara bicaranya, cara berpikirnya, latar belakang budayanya, latar belakang pendidikannya. Beda sekali, kontras. Nah, kalau dia ngomong itu beda. Saudara tahu tidak? Suku kita itu akan menentukan komunikasi kita. Saya harus menggunakan contoh suku tertentu, saya harap saudara bisa menangkap dengan sempurna, tidak ada rasa tersinggung sedikit pun. Budaya komunikasi antara orang Tionghoa dan orang Batak itu bertolak belakang. Betul ya Bang ya? Orang Batak itu cenderung low contact. Orang Tionghoa itu seperti orang Solo, kayak orang Ibu Tuti itu ya, orang Jogja. High context. Terlalu ceplas-ceplos ya, nggak mikir perasaan orang lain. Kami memang begitu, gitu loh. Kami memang begitu. Nah, itu akan menjadi problem tersendiri. Kalau kita bertemu dengan orang yang bikin kita pusing aja, bikin urusan aja. Kita ngomong dikit salah, dia ngambeknya lama. Kadang-kadang saudara, itulah waktu bagi kita untuk menguji kasih agape di dalam diri kita. Masih bisa gak kita mengekspresikan kasih kita pada orang yang gampang tersinggung, dikit-dikit ngambek dan sebagainya. Mari kita juga belajar mengekspresikan kasih agape dalam bentuk apa? Peduli. Peduli. Jadi agape itu bukan hanya di mulut dong ya, ATM, antokong moyung, ngomong tok. Tapi dipraktekkan, peduli. Di dalam satu komunitas harusnya saling peduli satu sama lain. Nah, kita tidak akan bisa peduli kalau kita tidak saling terbuka, saudara. Bukan telanjang loh, beda saudara ya. Terbuka menerima orang lain dengan tangan lapang. Saya agak kurang happy seperti lihat komposisi duduk jemaat di tempat ini. Nggak happy-nya gimana atau enggak? Keluarga Pak Mulyadi tiap minggu pasti situ. Kalau mau cari Pak Mulyadi di situ tempatnya. Keluarga Mesa kalau mau cari di situlah dia orangnya. Nggak akan kemana-mana lagi. Sekarang siapa lagi? Di atas itu ya kelompok itu udah dipatok itu. Kok Acai suami istri pasti situ. Pak Yoki kadang sini kadang sana.
Abang Roland kalau nggak sana-sana gitu kan. Ya udah itu, nggak pernah pindah ke situ. Saya kurang happy Pak. Harus bertobat mulai minggu depan. Supaya mix gitu loh. Kita ini belum sampai 3.000 orang. Baru 90 orang. Banyak di antara kita barangkali nggak pernah bersalaman loh. Abang Rudolf itu yang paling pojok sana siapa namanya? Nah, bengong aja kan, nggak tahu tuh. Saudara, mari buka diri, perhatikan satu sama lain. Kita ini satu di dalam Tuhan, satu di dalam kasih. Apalagi anak-anak muda, saya harus banyak protes ya. Bercermin dari keluarga saya itu ya, anak muda itu saya bilang nggak tahu susu apa yang dia minum waktu kecil tuh ya. Kelakuannya kok beda sama kita sekarang ini. Nggak ada antusias kalau ketemu orang. Anak-anak saya, ada orang datang. Panggil. Halo. Tawarin makan. Makan. Antusias dikit, kenapa sih buka diri gitu loh. Datang ke gereja, manggil. Halo. Semangat dikit, kenapa sih anak muda? Tadi tuh ya, si Rere salaman tuh, aduh. Kencang, yang saya talamin dia tetap lembut. Kencang dikit, antusias gitu loh anak-anak muda. Panggil om tantemu ya, jangan tante. Giliran ketemu mereka, hihi, gitu ya. Di komunitas kok nggak ada semangat, nggak buka diri gitu loh. Saya kadang juga protes yang suka memisahkan diri ya, mojok aja, nggak mau didatangin, nggak mau datangin orang lain. Ini bukan komunitas bagi saudara-saudara. Nggak boleh begitu. Kalau kita satu komunitas, mari mix. Bahwa kita beda suku, no problem. Bahwa pola pikir kita, pendekatan kita berkata-kata, enggak masalah. Bukankah kita punya kasih agape yang bisa membuat kita saling mengampuni? Semangat dikit anak muda, setuju? Bapak-bapak yang jawab nih. Iya dong. Ketemu om tante panggil. saling peduli satu sama lain. Karena kita satu komunitas saja. Kita kasih agape yang harus kita ekspresikan. Harus kita ekspresikan. Saling menolong. Ada nenek-nenek pakai itu. Jangan di video ini live. Ada nenek-nenek ini. Gereja Philadelphia nih. Ini turun dari mobil tuh susah kan dia pakai tongkat nih. Topang kenapa sih? Topang, ayo kamu dibantuin.
Itu baru komunitas. Ulang nih, ulang. Ada yang dalam kaki. Buka jendelanya Pak. Bos, buka jendelanya. Ngapain? Nawarin. Enggak ikut mobilku jadi asem baunya kayak cuka apel gitu ya. Itu namanya pengorbanan. Harus muter-muter lagi. Itu namanya pengorbanan. Itulah kasih agape, saudara sekalian. Itulah kasih agape. Hari Sabtu yang lampau ya Bu Tuti ya. Waktu kita KDM tuh ya, itu pembicara kita lagi kena batuk. Kagak ada satupun yang bergerak. Cuma ambil minum dong, apa susahnya sih? Tuh ada, loh. Kalau nggak ada beda kan ya. Ya kan? Kalau ada, kan tinggal ambil gitu loh. Wih, kan keren ya. Coba, mau coba pura-pura batuk. Pengen lihat tuh, nah itu tuh. Lakukan sesuatu gitu, saling menolong. Itu baru namanya komunitas, saudara. Saling menolong, saling menegur. Bukan menyapa lah ya, menegur dalam arti membetulkan, membangun. Om kayaknya kurang bagus deh kalau bakar ukupan di sini. Banyak anak-anak muda niru tuh. Paham gak maksudnya? Bakar ukupan. Bakar asap tuh kan ya. Kurang bagus di sini. Bakar di rumah aja ya Om ya. Supaya anak-anak muda kita tidak terpapar. Itu bukan untuk menjatuhkan. Itu justru untuk apa? Untuk menegur supaya kita menjadi bijaksana. Agape bisa kita ekspresikan dalam bentuk apa? Happy, kalau diantara kita happy. Kawan kita naik jabatan happy. Pak, baru naik jabatan ya Pak? Saya happy. Direktur apa Pak? Dana pensiun ya Pak ya? Saya akan tagih pada Bapak waktu saya pensiun Pak. Walaupun bukan anggota Pak. Pak Yoki baru dipromosikan per tanggal 1 kemarin ya Pak ya. Happy, semua orang happy. Iya saudara, kita komunitas. Karena saya beda kantor dengan Bapak. Kalau satu kantor saya happy Mbak. Halo? Satu kantor happy enggak? Please, di dalam komunitas jangan pernah mempunyai mentalitas sakit jiwa. Susah lihat orang senang lihat orang susah. Itu bukan kasih agape. Kasih agape adalah kita bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Kita juga merasa prihatin atas kesusahan yang terjadi pada orang-orang di dalam komunitas kita. Kasih agape juga bisa kita ekspresikan dalam hal kita saling mendoakan satu sama lain. Ada yang mau pergi keluar kota, ada yang mau operasi. Kenapa kita tidak saling? Mari kita doakan. Bapak ini besok akan operasi prostat. Mari sama-sama kita doakan ya. Bapak ini akan operasi kandungannya. Mari kita doakan bersama-sama. Kenapa tidak kita lakukan hal seperti itu? Untuk saling menolong, menopang satu sama lain. Dan yang terakhir, kasih agape itu bisa kita ekspresikan di dalam kita tetap satu komunitas di dalam kondisi yang sulit. Saudara, tetap bersama-sama di dalam kondisi sulit. Adalah orang-orang egois kalau lihat ini kapal udah mau tenggelam nih ya. Oke, saya ambil skoci, saya say goodbye, kalian matilah bersama-sama. Yang penting aku selamat. No, saudara. Komunitas yang dipersatukan dalam kasih, Allah tetap setia di dalam kebersamaan, sekalipun di dalam keadaan yang sulit, karena kita satu keluarga.
Saya tahu di dalam banyak gereja, saudara, begitu gereja mengalami masalah, banyak orang tidak happy, lalu berantakan dan pergi dan sebagainya. Itu sangat-sangat manusiawi sebetulnya. Tapi kalau kita mau mengandalkan kasih agape di dalam komunitas kita akan tetap stay walaupun situasi sangat sulit. Dulu gereja, saya nggak usah sebut lah ya, ketika terjadi huru-hara, begitu banyak orang eksodus. Ketika hamba Tuhan dan majelis cekcok, itu artinya kurang kasih agape, banyak yang eksodus. Kalau kita benar dalam sebuah keluarga, saudara, semestinya kita tetap stay. Tetap stay, walaupun dalam kondisi sulit. Pada waktu kita remaja atau pemuda, waktu papa mama kita sedang ribut, entah karena urusan apa. Bagaimana sikap kita? Happy apa tidak? Kita tidak happy. Tapi bagaimana sikap kita? Aku pindah kos ke sebelah aja gitu. Ada yang pindah kos ke sebelah enggak? Atau cari hotel, pindah ke Hotel Agusta gitu? Atau ke Aston sebelah gitu? Enggak kan? Enggak kan? Kita tetap stay. Tidak mengompori papa kita, papa sudah lama, terlalu lama dijolimi oleh ibu. Ini adalah waktu pemberontakan. Aku support. Begitu kok? No, itu tidak bijaksana. Bersama-sama mendoakan, menggumulinya. Yang penting kita tetap di dalam keluarga. Ini masa sulit, masalah papa, masalah mama, ini masalah saya. Ini bukan waktunya say goodbye. Brampton lah kalian berdua sampai mati. Yang penting aku happy di luar. No, itu bukan ekspresi dari kasih agape. Semoga Tuhan menolong kita sekalian saudara. Ternyata kasih agape sangat-sangat sulit. Nah sekarang, seberapa banyak kasih agape itu sudah menjadi milik kita? Wah, yang berapa banyak kasih agape dalam hati ibu? Dan berapa banyak kasih agape yang sudah diekspresikan, diwujud nyatakan di dalam keseharian ini. Lihatlah di seputar ini, cari apakah ada orang yang belum pernah sekalipun saudara sapa. Lihat apakah ada. Lihatlah di sekeliling ini, apakah ada orang-orang tertentu memang saudara tidak suka dari dulu sampai sekarang. Tapi jangan sampai selama-lamanya. Mulai hari ini berhenti karena kita mau belajar mempunyai kasih agape, saudara sekalian. Saling mendoakan dan berubahlah untuk mempunyai kasih yang Tuhan mau karuniakan. Saya bisa membayangkan kalau setiap anak Tuhan di tempat ini mempunyai kasih agape, maka 1/10 bagian surga sudah ada dalam ruangan ini, saudara. Kita sudah bisa mencicipi suasana surga sebelum kita benar-benar sampai ke sana. Apabila kasih agape itu bukan hanya ATM, tapi dipraktikkan dalam seharian kita. Mari kita berdoa. Syukur pada Engkau ya Bapa atas firman, atas pengajaran yang boleh kami terima pada hari ini. Kami masih jauh api dari panggangan. Kami hanya tahu konsep, tapi lemah di dalam implementasi. Kasih kami sering bersyarat. Kami rela mengorbankan orang daripada berkorban. Masih menyimpan luka lama. Kalaupun kami memberi, kadang disertai dengan harapan. Tuhan, ubah kami. Berikanlah kami values dari kasih agape betul-betul nyata di dalam keseharian kami. Mampukan kami mengimplementasikan kasih agape. Mampukan kami menerima siapapun di antara kami dengan tangan terbuka. Walaupun secara manusia kadang kami bisa tidak senang, tidak happy. Tapi berikanlah kami kemampuan untuk mengampuni. Biarlah kami tetap peduli, membuka
membuka diri terhadap sesama kami dalam komunitas ini, menolong, membantu yang perlu ditopang, melayani. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur dari gereja apapun, saudara sekalian, sejauh sudah dibaptis dewasa atau di CD, saudara diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Di depan ada Michael, di pojok ada Glory, Ibu Lydia juga belum dapat. Silakan Pak. Itu dia Pak Yoki, bukan majelis tapi sudah siap membantu. Dan saudara-saudari, kita mau menyiapkan hati kita semua, diri kita, untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita menghayati pertemuan kita bersama dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus ini. Kita akan menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita betapa Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita semua. Di atas ada yang belum dapat juga Pak Yafid. Bendera
mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita berdoa, saudara. Ajari kami Tuhan untuk menyelami kasih-Mu yang dalam. Ajari kami untuk menyelam lebih dalam lagi. Merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Apabila bercermin pada dosa, pemberontakan kami, najis di dalam diri kami, sungguh kami adalah penghuni permanen dari neraka sebetulnya. Tapi kasih-Mu telah nyata. Kau menebus kami dari lubang kubur kami, membawa kami keluar dari alam maut. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saudara sekalian, alamilah dan rasakanlah penderitaan yang Yesus alami di Bukit Golgota. Tidak lain, tidak bukan, karena dosa dan pemberontakan kita. Tidak akan pernah ada orang seperti Kristus yang adalah pencipta kita sebetulnya, mengambil rupa menjadi seorang hamba, seorang budak yang menyerahkan nyawanya supaya kita boleh hidup melalui kematiannya, supaya kita boleh mengalami kemenangan melalui kekalahannya, supaya hidup kita betul diubahkan kembali ke fitrah kita semula, seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Rasakanlah penderitaan Kristus itu. Rasakanlah betapa beratnya salib itu, betapa menyakitkannya mahkota duri, cambuk dan paku. Tapi itu Dia rela demi kita. Bila Kristus begitu rupa mengekspresikan agape di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan selain kita tambah agape kepada Dia dan sesama kita? Mohon Tuhan melayakan kita menerima roti dan anggur lambang dari tubuh Kristus. Layakan semua orang di antara kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Allah kami memohon. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan roti lambang dari tubuh Kristus. Inilah tubuhku, kata Kristus. Mari bersama-sama kita makan roti lambang dari tubuh Kristus.
Mari kita siapkan anggur ini sebagai lambang dari darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita terima sambil bersyukur atas anugerah ini, saudara sekalian. Saya mengundang Pak Yogi bersyukur atas perjamuan ini. Amin, amin. Terima kasih Pak Yogi, dan silakan dulu kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan cepat saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Hari ini adalah minggu pertama, saudara. Seperti biasa kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Saudara sekalian, nanti kita akan maju ke depan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Bagi saudara yang sudah mengalami Tuhan, dan mari bersama-sama kita belajar beriman untuk mengembalikan persepuluhan. Bagi saudara yang masih rasanya masih belum bertumbuh, belum sanggup memberikan persembahan persepuluhan, easy going saja saudara sekalian, santai saja, tidak usah merasa bersalah, berdoa, nanti satu saat Tuhan memberkati, saudara bertumbuh dan bisa memberikan persepuluhan. Hari ini juga ada PMJ, majelis diundang untuk mengikuti persidangan di bulan November ini. Minggu depan, minggu kedua November dan minggu kedua Desember, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk perayaan Natal. Jadi setahun ada 2 kali kesempatan bagi kita. Saudara yang diberkati, silakan memberkati gereja untuk perayaan Natal yang akan kita rayakan dalam beberapa minggu ke depan. Ini rekening ya. Nah, ini wanita silakan hadir di dalam persekutuan wanita hari Sabtu jam 6 sore. Satu lagi adalah kebaktian doa ya. Ini apa ini? Natal tahun ini para wanita. Wah, kita nggak diundang nih pria. Akan main angklung. Bagi remaja, pemudi, wanita dewasa, oma-oma juga nggak diundang kayaknya ya. Jemaat yang simpatisan, yang hendak bergabung, silakan. Waktu latihan akan diberitahukan lebih lanjut. Main angklung, ibu-ibu, anak-anak remaja, oma-oma juga diundang ya. Kaum pria nggak diundang. Ini berita persembahan, silakan dilihat apakah ada yang kurang. Pelaporannya berkomunikasi dengan tata usaha. Tadi ada warta doa, saudara. Persekutuan doa tetap hari Kamis jam 7.30, 8.30. Saya sudah beritahukan di KU1, bagi saudara yang belum pernah ikut doa sepanjang tahun ini, jangan biarkan tahun 2025 berlalu nggak pernah datang sekalipun. Jangan biarkan itu. Minimal datang 1 kali. Kalau udah datang sekali, biarkanlah tahun 2025 pergi dengan damai dan tidak berbuat dosa lagi. Baik, silakan Bu Tuti melanjutkan bagian terakhir. Terima kasih Pak Ji, Tuhan memberkati pelayanan Pak Ji. Bapak Ibu, saya ajak berbagi berdiri. Saat ini mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga di masa depan. Kita akan mengingat pengakuan iman kita kepada baptisan kita sebut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mohon maaf sebentar, sebelum saya lupa, saudara, apakah ada yang pertama kali hadir di kebaktian pada hari ini, saudara? Sekiranya ada, boleh bangkit berdiri, kami boleh mengenal. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Ibu Ching Hui yang menyiapkan roti dan anggur perjamuan ini ya. Setiap 2 bulan sekali kita perjamuan, Ibu Ching Hui yang memberikan persembahan itu. Dan satu lagi saudara, bagi saudara yang membutuhkan ya, kalau tidak salah bagian multimedia itu ada rekaman acara kita. Apabila saudara mungkin pergi keluar kota atau apa, tidak sempat menghadiri kebaktian, nah bisa berkomunikasi dengan Goldie ya, putri saya sulung. Mereka ada rekaman tapi tidak disebarluaskan kan ya, untuk internal. Kalau misalnya ada di luar kota atau apa, nggak sempat ikut kebaktian di tempat lain, nah itu bisa menggunakan rekaman yang ada. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan kita berikan dari ketulusan hati yang terdalam serta sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan cara maju ke depan. Nanti boleh dimulai dari sebelah kanan saya, kemudian sebelah kiri saya. Saya membacakan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Kita akan menyampaikan persembahan kita dengan diiringi lagu untuk kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan.
untuk Tuhan. Apapun Tuhan yang Tuhan ingin kehendaki bagi kami semua, pakailah kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah limpahkan untuk kami. Berkatilah persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk kebaikan, untuk perluasan kerajaan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap majelis ataupun siapapun yang nanti akan mengelola persembahan ini. Berikanlah kepada mereka hikmat, kejujuran yang berasal dari Tuhan, sehingga semuanya dari kami belajar berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dan pengutusan, dan izinkan saya mengingatkan kita semua dari apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Kita diminta untuk menjadi bagian dari komunitas yang saling mengasihi. Ada beberapa poin yang sempat saya catat. Bapak Ibu boleh dan saudara-saudari boleh nanti memilih semuanya lebih baik. Tapi kalaupun semuanya itu belum mampu kita lakukan, memilih 1-2 hal itu pun juga baik. Dan itu yang akan menjadi PR kita, komitmen kita setidaknya seminggu ke depan. Kita praktekkan dalam hidup kita berkomunitas. Tadi Pak Ci menyampaikan bahwa ekspresi kasih agape, jadi Bapak Ibu boleh pilih ya, boleh pilih sendiri. Itu antara lain dengan komitmen kita mengasihi, mengampuni, berbagi, memberi tanpa pamrih, menghargai, peduli, saling mendoakan, berkorban, dan apapun dalam kondisi kita saling bersama. Sehingga komunitas kita baik di keluarga, di gereja, masyarakat, tempat kerja bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sudah bisa dipahami ya beberapa poin-poinnya. Dan PR selanjutnya untuk anak-anak remaja serta pemuda, apa tadi PR-nya? Semangat, antusias, berubah lebih baik. Oleh karena itu saya ingin mengajak di lagu penutup ini kita semua semangat dan antusias. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti gerakan dari single ya. Anak-anak remaja dan pemuda juga. Oke. Sambil bertepuk tangan juga boleh.
Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Haleluya. 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 Ibadah telah usai. Tuhan Yesus memberkati.